Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu lagi dalam video presentasi saya mengenai fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi. Apabila jika berlama-lama, nantinya teman-teman akan beralih ke TikTok lagi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Saldi Saputra dengan NIM 230404501013 dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Baiklah, selanjutnya mari kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, pertama kita bahas tentang sosialisasi dan penyesuaian diri dalam konteks pendidikan di sekolah atau kampus. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar norma, nilai, dan peran sosial dalam masyarakat. Sedangkan penyesuaian diri adalah konsep individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Di lingkungan pendidikan, misalnya di sekolah, kita sering melihat fenomena ini dalam proses MOS atau biasanya disebut masa orientasi siswa baru. Proses ini berlangsung selama 1 minggu, dimulai dengan perkenalan lingkungan sekolah, perkenalan guru-guru, dan perkenalan mata pelajaran. Serta interaksi antar siswa baru. Sedangkan di lingkungan kampus, proses sosialisasi atau penyesuaian diri biasanya dikenal dengan istilah PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan selama 3 hari. Hari pertama dilaksanakan di lingkungan universitas, kemudian hari kedua dan hari ketiga dilaksanakan di fakultas masing-masing. Dari proses tersebut, seorang siswa baru memulai tahun pertamanya di universitas. Dia harus beradaptasi dengan tata tertib, norma, dan budaya akademik yang berbeda dari lingkungan sekolah menengahnya. Proses ini melibatkan pembelajaran baru tentang cara berinteraksi dengan dosen, mahasiswa lain, dan kegiatan akademik lainnya. Siswa baru ini mungkin mengalami perubahan dalam identitas sosial mereka saat mereka mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai mahasiswa dengan tanggung jawab dan harapan yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu peranata dan stratifikasi sosial. Lingkungan pendidikan juga dapat menjadi tempat di mana individu belajar tentang stratifikasi sosial. Peranata pendidikan seperti seleksi masuk universitas atau pemberian beasiswa dapat mencerminkan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Misalnya, individu dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi mungkin memiliki akses lebih besar ke pendidikan berkualitas karena
mereka mampu membayar biaya kuliah yang sangat tinggi atau mendapat akses pendidikan yang lebih baik sejak awal. Sedangkan siswa yang memiliki ekonomi yang rendah, dia mungkin tidak beruntung seperti siswa yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan dalam kesempatan pendidikan dan mempengaruhi mobilitas sosial. Peranata dan stratifikasi sosial adalah konsep yang berhubungan dengan bagaimana masyarakat membagi diri menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan status sosial, kekayaan, dan keahlian. Dalam konteks pendidikan, peranata dan stratifikasi sosial dapat dilihat dalam bagaimana siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan prestasi akademik, keahlian, dan status sosial. Misalnya dalam satu kelas, siswa yang memiliki prestasi akademik yang baik dapat dibandingkan dengan siswa yang memiliki prestasi akademik yang lebih rendah. Dalam situasi ini, siswa yang lebih baik dapat dianggap sebagai kelas pekerja yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Sedangkan siswa yang lebih rendah dapat dianggap sebagai kelas bawah yang memiliki status sosial yang lebih rendah. Kemudian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah konsep yang berhubungan dengan perubahan status sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, mobilitas sosial dapat dilihat dalam bagaimana siswa dapat menjalankan status sosial mereka melalui pendidikan. Misalnya ketika siswa yang berasal dari keluarga miskin dapat meningkatkan status sosial mereka dengan mendapat beasiswa dan meraih prestasi akademis yang lebih baik, dan juga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka mereka dapat dianggap telah mengalami proses mobilitas sosial. Dalam situasi ini, siswa tersebut dapat meningkatkan status sosial mereka dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan karir mereka ke depannya. Kemudian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah konsep yang berhubungan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, perubahan sosial dapat dilihat dalam bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya, ketika pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, maka dapat terjadi perubahan sosial di mana masyarakat mulai memprioritaskan pendidikan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dalam situasi ini, pendidikan dapat mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Dengan demikian, lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana konsep-konsep sosial seperti sosialisasi, penyesuaian diri, peranata, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain secara kompleks.
Selanjutnya, analisis fenomena. Konsep pendidikan ideal yang diusung oleh tokoh-tokoh pendidikan Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Yamin berfokus pada pengembangan karakter, keterampilan, dan kesadaran masyarakat. Namun, peristiwa sosioantropologi pendidikan yang terjadi di kampus atau sekolah dapat jauh dari konsep ideal tersebut. Misalnya, siswa yang memiliki prestasi akademik yang baik dapat meningkatkan status sosialnya melalui penerimaan beasiswa atau penghargaan. Namun, ini tidak selalu berarti bahwa siswa tersebut memiliki karakter yang lebih baik atau kesadaran masyarakat yang lebih tinggi. Peristiwa ini dapat menunjukkan gap antara konsep pendidikan ideal dengan peristiwa sosioantropologi pendidikan yang terjadi di kampus atau sekolah. Dalam analisis ini, peristiwa sosioantropologi pendidikan di sekolah atau kampus menunjukkan bahwa proses pendidikan tidak selalu berjalan sesuai dengan konsep ideal. Namun, analisis ini juga menunjukkan bahwa peristiwa tersebut dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan perubahan sosial yang lebih baik. Baiklah, itulah tadi sedikit video presentasi atau penjelasan saya mengenai materi fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan paham akan video presentasi saya tadi. Jika ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan jangan lupa like ya teman-teman. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.